Saudara, Guru Bangsa Channel mengucapkan Happy Eid Mubarak. Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga kisah hidup Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan Ibu Hajar menjadi teladan dalam kehidupan kita berkeluarga. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahidan wa rabban syahidan waliyyan mursyidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan ibadah Idul Adha ini senantiasa berusaha untuk menjadi hamba Allah yang muttaqi, hamba Allah yang ikhlas menunaikan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Bertakwa kepada Allah adalah bekal yang terbaik untuk kita meraih keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki dalam hidup kita di dunia ini dan hidup kita di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah Idul Adha rahimakumullah.
dengan bisnis atau dengan perdagangan yang kamu rela satu dengan yang lainnya. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, karena sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Penyayang bagi hamba-hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Lafaz kurban berasal dari kata qaruba yuqarribu qurbanan, yang berarti mendekatkan diri kita kepada Allah. Di dalam agama Islam kita diberikan tuntunan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah, melaksanakan tuntunan-tuntunan syariat. Dan kita juga diberikan tuntunan oleh Allah untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepadanya, pendekatan kepada Allah dengan berbagi kepada sesama, dengan berderma. Karena itulah maka hewan kurban yang kita sembelih, hewan kurban yang sudah kita tunaikan sebagai bagian dari kita beribadah itu, dagingnya kemudian dibagikan kepada kaum papa, kepada orang-orang miskin dan mereka yang berhak menerimanya. Allah berfirman, "Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar." Dan apabila hewan sembelihan kurban itu sudah mati, maka kamu diperbolehkan untuk memakan sebagiannya, dan hendaknya kamu berikan hewan kurban dan dagingnya itu kepada al-qani, kepada mereka yang merasa cukup dengan dirinya, merasa senantiasa menjaga kehormatannya, dan al-mu'tar, kepada orang-orang miskin yang meminta-minta karena keadaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban pada tahun ini kita laksanakan pasca pandemi Covid-19. Pemerintah telah menyatakan pandemi Covid telah berakhir dan sekarang kita berada pada masa endemi. Meskipun demikian, kita masih melihat dalam kehidupan di sekitar kita berbagai persoalan sosial yang begitu kasat mata. Kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita yang memiliki dan mengalami kesulitan kehidupan, kesulitan ekonomi yang luar biasa. Karena itulah maka ibadah kurban ini adalah bagian dari momentum untuk kita bersama-sama meningkatkan solidaritas sosial. Bersama-sama kita berusaha membangun kebersamaan dengan senantiasa berbagi, dengan senantiasa menolong dan meringankan kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Ibadah kurban kita pada tahun ini juga kita laksanakan pada tahun politik, di mana pada tahun ini dan tahun yang akan datang, bangsa Indonesia akan memasuki tahun-tahun politik, tahun yang memang sangat menentukan perjalanan kehidupan bangsa dan negara. Sekarang ini suasana hiruk-pikuk politik itu sudah sangat terasa. Suasana persaingan politik itu begitu mengemuka dalam kehidupan kita. Tetapi dalam suasana yang seperti itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berlomba-lomba dengan cara yang mulia, berfastabiqul khairat, meraih kemuliaan, meraih kemenangan dengan cara-cara yang mulia, meraih kemenangan dengan cara-cara yang penuh dengan keadaban. Dalam situasi yang seperti itu, kita dituntut untuk senantiasa memiliki sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan itulah teladan yang diberikan oleh Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya. Kita membaca di dalam Al-Quran bagaimana Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk menempati sebuah kawasan yang sangat gersang. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, biwatin ghairi dzi zar'in, di tanah yang gersang itu. Tetapi dalam tanah yang seperti itu, Ibrahim tidak pernah berhenti untuk senantiasa berusaha, tidak pernah dia sedikit pun berputus asa, tetapi dia senantiasa optimistis untuk membangun kehidupan baru dan membangun peradaban yang utama. Dan itulah yang kita saksikan di negeri Mekah, negeri yang di dalamnya terletak Ka'bah, negeri yang di dalamnya kita semuanya senantiasa berkiblat pada saat kita melaksanakan sholat. Tahun ini kita melaksanakan ibadah Idul Adha di tengah berbagai kesulitan kehidupan. Dan karena itu maka ibadah kurban dengan keteladanan atas kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya mengajarkan kepada kita kesabaran.
mengajarkan kepada kita keteguhan dan menjadi manusia yang tahan uji. Manusia yang sabar, manusia yang tabah, manusia yang tahan uji adalah mereka yang tidak menempuh jalan pintas untuk mencapai kesuksesan. Mereka yang tidak menghalalkan segala cara demi mendapatkan harta, dan mereka yang tidak kemudian bunuh diri karena putus asa. Dalam situasi demikian, kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladani kehidupan Nabi Ibrahim sebagai seorang Rasul ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hendaknya kamu senantiasa bersabar sebagaimana kesabaran para Rasul ulul azmi, yang dalam kitab-kitab tafsir disebutkan Rasul ulul azmi itu adalah Rasul-Rasul Allah yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keteguhan di dalam berdakwah, keteguhan di dalam menjaga akidah, dan keteguhan di dalam melaksanakan syariat Allah. Dan mereka adalah Rasul-Rasul Allah yang namanya diabadikan sebagai orang-orang yang mulia di hadapan Allah, tetapi juga orang-orang yang mulia di hadapan umat manusia. Dalam berbagai macam kesulitan itu, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa meminta tolong kepadanya dengan memperbanyak sabar dan dengan senantiasa menunaikan sholat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 152, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itulah hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang Ibrahim, beliau senantiasa menekankan tentang arti pentingnya sholat. Beliau senantiasa menekankan tentang arti pentingnya kita membangun soliditas dan solidaritas sosial. Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah teladan bagi kita, tidak hanya dalam ketaatannya beribadah kepada Allah, menjaga akidahnya yang lurus, tetapi dalam membina dan membangun keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia. Keluarga Ibrahim alaihissalam adalah teladan bagi kita semuanya. Bagaimana seorang ayah itu menjadi figur yang terbuka, seorang ayah menjadi teladan bagi putranya, dan seorang ayah yang senantiasa mencintai istrinya dengan ketulusan yang luar biasa. Kita mendapatkan pelajaran dari Hajar, seorang istri yang setia, seorang istri yang rela berkorban demi mendukung perjuangan suaminya, dan seorang istri yang tabah menyelamatkan kehidupan, terutama menyelamatkan anaknya Ismail alaihissalam. Kita semua membaca di dalam sejarah, dalam situasi kehidupan yang sulit, dalam keadaan yang serba sendiri, Hajar berusaha menyelamatkan putranya Ismail yang kehausan, dan kemudian dia berlari-lari dari Sofa ke Marwah, berlari-lari sampai 7 kali demi mendapatkan setitik air untuk menyelamatkan kehidupan anaknya. Dan kemudian dengan pertolongan Allah, di bekas telapak kaki Ismail itu Hajar menemukan mata air, dan saking gembira dan sukacitanya Hajar berucap Zumi Zumi, yang artinya berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air. Dan kemudian sumur itulah yang menjadi sumur Zam-Zam, yang menurut saya merupakan salah satu dari mukjizat, salah satu dari bukti kebenaran risalah Ibrahim, salah satu bukti dari kebenaran ayat-ayat dan firman Allah yang terbentang bagi kita sekalian. Hajar berlari-lari dari Sofa ke Marwah, yang merupakan bagian dari salah satu di antara masyair atau tempat di mana jamaah haji melaksanakan ibadah, dan bagian dari ibadah sa'i yang merupakan rukun haji. Quran menyebutkan inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah itu adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Sa'i secara bahasa artinya bekerja keras, berusaha sekuat tenaga. Dan bekerja keras itu disimbolkan dalam 2 tempat, yaitu Sofa dan Marwah. Sofa berarti kelembutan, Sofa berarti ketulusan, Marwah berarti tekad yang kuat, martabat yang tinggi. Karena itu maka dengan sa'i itu Allah memberikan kepada kita tuntunan untuk senantiasa bekerja dengan penuh rasa cinta, mencintai pekerjaan kita, dan bekerja sebagai bagian dari kita beribadah. Kemudian kita bekerja untuk meraih kemuliaan, meraih kebahagiaan, dan meraih kejayaan. Dan itulah yang menjadi contoh bagaimana Hajar berusaha menyelamatkan nyawa putranya.
Sa'i tidak hanya bermakna manusia bekerja, tapi juga bermakna bagaimana manusia berusaha untuk menyelamatkan kehidupan sesama umat manusia, menyelamatkan nyawa seorang anak, berarti menyelamatkan nama dan menyelamatkan regenerasi dalam keluarga, dan berarti menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara. Anak adalah investasi yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Bahkan anak itulah yang menjadi penentu kejayaan suatu bangsa. Karena itu maka Nabi Ibrahim senantiasa memohon kepada Allah di dalam doa-doanya agar dianugerahi putra yang soleh, agar dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang senantiasa mematuhi perintahnya dan senantiasa melaksanakan sholat sebagai bagian dari membangun kemuliaan dalam kehidupannya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku ini dan keturunanku, keluargaku sebagai orang-orang yang senantiasa mukim, senantiasa teguh melaksanakan sholat. Karena itu adalah bagian dari kita membangun kekuatan mental dan bagaimana kita membangun kekuatan spiritual, serta bagaimana kita membangun peradaban yang utama. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena itulah maka hadirin wal hadirat jamaah ibad rahimakumullah, kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Kautsar untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dengan kemudian kita melaksanakan sholat dan menyembelih hewan kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguh Allah telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, kenikmatan yang sangat besar. Karena itu maka kamu hendaknya menunaikan sholat dan hendaknya kamu senantiasa menyembelih kurban untuk Allah, karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmah, hidayah dan taufiknya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang istiqomah menunaikan dan mengamalkan syariatnya, mengikuti sunnah Rasulnya, dan mengikuti millah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan agar kita diberikan kesuksesan dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa diberikan oleh Allah jalan keluar atas berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka beserta kesulitan itu ada kemudahan, dan beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jika suatu masalah telah selesai, maka mari kita tunaikan tugas-tugas kita yang lainnya. Fa idza faragta famsah wa ila rabbika farghab. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah kesabaran dalam melaksanakan syariatnya, mengikuti sunnah Rasulnya, dan di dalam mengikuti millah Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kesabaran di dalam mendidik putra putri kita, dan di dalam melaksanakan tugas-tugas kita yang sangat mulia dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan kita membina umat, dan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad da'imah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikianlah khutbah Idul Adha yang diselenggarakan di Masjid Al-Huda, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Kita lihat begitu melimpah jamaahnya. Makan itu mau apa? Mau? Apa? Hah? Kampung-kampung. Ada nih. HO-nya di mana sih? Dulu. HO-nya di Meruya. Saudara, demikianlah laporan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Tebet Timur. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentu saja makin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dari lokasi sholat Idul Adha 1444 Hijriah, Guru Bangsa Channel mengucapkan selamat Idul Adha 1444 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus tonton Guru Bangsa Channel, karena Guru Bangsa Channel mencerdaskan kehidupan bangsa, tanpa hoax, tanpa fitnah, tanpa namimah, tanpa dusta, tanpa fitnah, tanpa adu domba, adu domba, adu domba, adu domba, domba diadu-adu. Demikian kata Roma Irama. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan dalam lemari. Bila ada kata yang salah, please jangan disimpan dalam hati. Beli ketupat, sayur santen, bilih lepat, kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.